seperti seorang penyelancar memanggung penyesalan. Mencari Tuhan agar mampu menemukan dirinya kembali. Ternyata aku salah, seperti mencari kucing hitam dalam ruang gelap gulita. Aku kira yang aku peluk adalah kucing, ternyata hanya boneka. Bentuknya sama, halus bulunya sama, aromanya juga sama. Hanya bedanya dia tidak bergerak. Ternyata tanganku sendiri yang menggerakkannya, padahal ia mati. Entah benar-benar mati atau hanya pura-pura mati. Apapun itu, aku tetap salah. Sampai pada suatu saat, ada yang menyalakan lampu pada ruangan itu, menampar pipiku sekencang-kencangnya, membuka mataku selebar-lebarnya. Hei, itu hanya boneka, bukan kucing yang kamu cari. Sadarlah bahwa bulunya tidak sehalus yang kamu kira, bahwa aromanya tidak seharum yang kamu kira. Jangan mau dibodohi keadaan. Sejak saat itu, aku benci kegelapan. Tapi ternyata aku salah. 13 Januari 2016. Terima kasih. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Semuanya di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Lalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Bersama saya sudah ada Mbak Dewi Nova, tapi saya perkenalkan dulu ya. Mbak Dewi Nova ini lahir di perkebunan teh katanya, di perkebunan teh di Kabupaten Bandung, makanya Mojang Bandung ya. Dari dulu sampai sekarang tetap cantik, awet muda. Lahir 19 November 1974, banyak bekerja untuk isu-isu migrasi, perdamaian dan seksualitas.
dan banyak juga tulisan-tulisannya yang sudah masuk ke dalam koran dan maupun buku ya. Berikutnya ada Mbak Evi dengan nama panjang Mbak Evi Permatasari, lahir di Jakarta 19 Februari tahun 1972. Karena kecintaannya terhadap kegiatan sosial, waktu itu pernah menjadi karyawan ya Mbak, dan menjadi konsultan di itu swasta, namun akhirnya murtad ya. murtad untuk kerja menjadi aktivis sosial. Tulisan-tulisannya juga banyak dipublish di Gramedia, ada di Gramedia dan juga ada di Media Elektro Komputindo salah satunya. Dan lebih enaknya kita akan membicarakan tentang apa sih kriminalitas yang sekarang masih terjadi di Indonesia. Yang pertama saya akan memperkenalkan apa itu Perempuan Berbagi. Perempuan Berbagi ini organisasi relawan untuk kedaulatan perempuan. Kenapa kami selama ini berjuang untuk meraih kembali kedaulatan perempuan? Salah satu contohnya tadi bisa lihat di film, karena segala hal yang bersifat politisasi, tadi contohnya politisasi agama ya, itu biasanya akan memberikan gangguan hingga diskriminasi, hingga tindak kekerasan terhadap warga negara. Dan biasanya yang paling dirugikan dari sistem politisasi itu adalah warga negara perempuan. Jadi itu landasan Perempuan Berbagi, kenapa kami selalu gairah gitu untuk memulihkan kedaulatan perempuan. Karena kami percaya bahwa rakyat Indonesia ini yang rakyat bergotong royong, dan kami tidak membutuhkan bantuan dari donor dari luar negeri. Jadi untuk membuat gerakan kami hidup, kami juga menjual jasa pelatihan dan menjual buku ya malam ini. Jadi silakan untuk kami menggunakan film itu untuk berdiskusi dengan teman-teman, karena ada benang merah antara film yang dibuat oleh Komnas Perempuan dengan buku para penyintas ini, yaitu satu tadi, politisasi agama yang mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan bahkan di warga Tangerang sampai almarhum Ibu Lilis meninggal ya. Jadi ini isinya tentang perempuan-perempuan, baik itu perempuan hetero, lesbian, dalam konteks politisasi agama, ada juga di sini dalam konteks 65, ada juga dalam konteks perdagangan manusia. Disinggung juga tentang pekerja seks di Muncul, kalau yang teman-teman familiar dengan lingkungan di Tangsel. Dan ada juga anak korban perkosaan, jadi bagaimana mereka berjuang keluar dari kekerasan. Kami ingin bisa bergotong royong dengan sebanyak-banyaknya bangsa Indonesia. Karena kami percaya untuk memulihkan kedaulatan perempuan itu sama dengan memulihkan kesatuan bangsa ini. Maka saya akan sampai pada pembicaraan ketiga, alasan lain Perempuan Berbagi kenapa berjuang untuk kedaulatan perempuan. Karena kami seperti para pendiri bangsa Indonesia ini, kami menghormati bahkan mencintai konstitusi Republik Indonesia. Nah, akhirnya senangnya saya juga bisa bertemu dengan teman-teman penulis yang dari berbagai pengalaman yang semuanya sangat luar biasa dalam tulisan ini. Dan lahirlah buku ini. Bagi saya ini adalah cerpen pertama saya. Kemudian yang bisa sedikit dibanggakan gitu, ternyata saya bisa menulis cerpen. Dan kemudian bertemu dengan teman-teman penulis yang dari beragam latar belakang yang mereka sedang tekuni. Itu aja, terima kasih. Adakah penanggulangan atau perda dan apa terhadap perempuan itu justru semakin baik atau semakin menurun atau semakin merosot gitu? Kalau melihat dari situasi keseluruhan bangsa ini,
Yang satu, agama semakin dipolitisasi, ya. Kemudian juga semua secara ekonomi semakin dikomoditi. Tidak hanya tanah dan air yang dijual kepada orang asing supaya negara tidak terlalu berat bekerja, tapi juga manusianya. Maksud saya, ketika negara misalnya membuka kebijakan buruh migran tanpa perlindungan yang memadai, maka itu juga membawa buruh migran pada kemungkinan buruk untuk ditrafik, ya, dijadikan budak, dijual dan lain sebagainya. Lalu yang dekat dengan kita juga kan anak jalanan semakin banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari kebijakan besarnya, memang implikasinya diskriminasi dan kekerasan dan eksploitasi perempuan sebagai komoditi itu semakin memburuk, ya. Dan itu sebetulnya diperkuat juga oleh perda-perda yang diskriminasi terhadap perempuan. Tadi film ini kalau nggak salah itu kan tahun 2010, sehingga mereka menyampaikan ada 176 perda berbasis politik identitas yang semakin membuat perempuan rentan. Antara lain kalau di Kota Tangerang ini jam malam, ya. Yang itu sebetulnya di sini ada teman-teman hukum nggak? Itu pasalnya juga tidak pas gitu. Bagaimana orang bisa ditangkap karena dia menyerupai pekerja seks? Dengan basis apa orang bisa mendefinisikan bahwa ini mirip pekerja seks, ini mirip istri soleha? Dan di satu sisi sebetulnya warga negara harus diberikan kehormatan untuk, ya, terserah dia mau berekspresi gitu, ya, dan selalu kekerasan seksual itu semakin buruk. Dan kalau nggak salah perda sampai tahun ini udah 300 lebih. Jadi perda yang mendiskriminasikan perempuan itu bukannya semakin menurun, tapi semakin lebih. Walaupun kita punya sukses story, misalnya kalau di tingkat undang-undang yang maju dibanding undang-undang sebelumnya itu undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang bisa termasuk tidak hanya melindungi suami, istri, anak, tapi juga PRT atau orang lain yang tinggal serumah dengan kita. Walaupun sekarang juga udah dikritisi ulang, ya, karena banyak yang perempuan diadili balik oleh para suami karena mereka melaporkan diri mengalami kekerasan. Jadi selalu kita mengamati, kadang-kadang hukum ini kelihatan sempurna, tapi tetap dalam prakteknya itu ada pertarungan relasi kuasa antara perempuan dan tidak semua laki-laki yang melanggengkan patriarkis, ya. Ya, karena ada juga laki-laki yang dia juga ingin merawat bumi perempuan ini seperti merawat dirinya. Dan aku harus sebut kalau di Perempuan Berbagi ada Mas Andi dan Kevin, laki-laki yang seperti itu. Dan kita mengundang lebih banyak laki-laki untuk bergotong royong. Jadi kira-kira itu. Saya ingin bertanya, kalau dari sisi pemerintah membuat perda, gitu ya, mereka menggambarkan bahwa ini perda untuk ini perempuan loh, untuk meningkatkan martabat perempuan loh, gitu loh. Itu apakah hal itu justru menjadi apa sih namanya, hal yang bias? Baik itu undang-undang, perda, peraturan kota maupun peraturan desa, perdes, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh negara ketika membuat undang-undang gitu. Yang pertama, dia harus berkonsultasi dengan setiap orang, setiap warga negara yang akan terpapar langsung oleh undang-undang ini. Jadi gini, ya, jadi kalau negara, misalnya gini, kalau pemerintah kota ingin membuat perda tentang anti prostitusi, siapa yang paling akan terpapar dengan perda ini? Teman-teman pekerja seks, kan? Nah,
Harusnya di tahap perencanaan dia juga berkonsultasi tidak hanya dengan tokoh agama, pemerintah, tapi juga dengan pekerja seks yang akan terpapar langsung. Demikian juga dengan buruh migran. Di sini ada aktivis buruh migran, Mbak Tias yang duduk di sana nanti bisa ditanya. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus selalu mengawasi ketika perda sudah ada seperti perda yang kita kenal, pelaksanaannya itu tidak boleh lebih buruk dari undang-undang hukumnya. Jadi jangan sampai kayak salah tangkap. Walaupun itu udah buruk undang-undangnya, tapi ini yang ketika dia salah tangkap, Nggak buruk, itu lebih makin buruk pula, Mbak. Oke. Jadi tiga hal. Terima kasih, Mbak. Mungkin ini ada kawan-kawan yang ingin bertanya. Kita persilakan kepada teman-teman ketika suara buruh itu turun dan masuk ke dalam pemerintah, apakah itu sudah musyawarah bersama ketika itu? Apakah cuma di luar aja yang teriak-teriak aja dan itu menjadi tontonan masyarakat aja gitu? Iya, di sini juga terima kasih atas waktunya di sini sehingga ini menjadi media saya mewakili teman-teman buruh untuk menyampaikan kenapa buruh selalu aksi, bahkan sampai nekat tutup tol, nutup jalan raya, karena kita sudah bingung apalagi yang harus kita lakukan untuk mengatakan ya udahlah temuin pemerintah, tidak usah bikin macet. Sekian kali kita datang ke pemerintah hanya perwakilan saja. Saat kita sudah audiensi melayangkan surat untuk memberikan janji, kita datang para pemangku kepentingan dalam hal yang berpihak terhadap kepentingan ini, seperti pemerintah yang harusnya mewakili, itu selalu menghindar. Saat kita datang, entah tiba-tiba mengatakan ada pertemuan di mana. Padahal surat audiensi kita itu selalu kita layangkan berbulan-bulan sebelumnya. Dalam ruang sidang, kursi tersangka ini kosong karena berkas yang disampaikan pemanggilan sidang tidak dituliskan pidananya itu yang disangkakan apa. Itu cacat hukum, sehingga teman-teman tidak datang masuk ke dalam ruang sidang, tapi hanya aksi dan orasi di luar. Nah, untuk sidang kedua besok hari Senin ini, setelah ada kecacatan kemarin direvisi, ini suatu kecacatan hukum yang sudah dipaksakan sehingga teman-teman kita harus melakukan hal ini. Makanya ini kita sampaikan bahwa kalau kita tidak sadar hal ini, jangan berharap kita akan lebih baik. Kriminalisasi bisa mengancam siapa saja, karena di dalam 26 yang menjadi tersangka ada 2 pengacara publik, yaitu LBH Jakarta, dan itu jelas seorang advokat, seorang lawyer di saat melakukan pendampingan kasus tidak bisa dipidanakan atau diperdagangkan, tapi ini tetap dilanggar. Nah, ini yang menjadi sangat kita riskan adalah bagaimana gerakan teman-teman aktivis terancam dengan kasus-kasus pidana. Ada 3 teman perempuan yang ikut jadi tersangka. Aku tergoda untuk mengasihani diriku, tapi aku menolaknya. Aku diseret keluar. Di teras rumah, aku berteriak minta tolong. Aku berhasil lolos dari semua yang kejam dan keparat. Aku lari dan bersumpah, meski aku harus mati, terlantar di jalan, atau bahkan dibuang ke laut, aku akan tetap bertahan. Mencapai usia 21 tahun, aku sudah kehilangan banyak hal. Mencoba tak menghiraukannya, tapi dunia memperlihatkan kesendirian. Banyak para pengecut mengatakan awalnya, tapi aku bertahan. Kini aku mengerti, Tuhan telah mengambil banyak dariku.
aku harus bersungguh-sungguh melihat rinciannya. Agar tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Teleponku membuatku terbang di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dari teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, oh, oh. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata
mata, namun dekati hati, dekati hati, dekati hatimu. Ku minum segelas kopi, membuka mata yang buta, melihat jutaan wanita hamil muda, dan di jalan ribuan banci berkeliaran. Hancur dunia pendidikan, sebab pendidikan hanyalah sampah pemerintahan. Ajang subuh berkumandang, para wanita penghibur pulang tanpa arah tujuan. Dan aku mendengar ribuan wanita hamil di luar nikah, tanpa bimbingan, tanpa pendidikan. Di sini aku bersaksi, tapi kesaksianku mengotori proposal kolusi dan nepotisme, dan membakar uang-uang kebencian. 100 juta wanita berhadapan langsung dengan kesengsaraan, tanpa keadilan, tanpa pendidikan, tanpa kasih sayang, tanpa uang yang menghiasi hidupnya. Meminum sebiji obat penenang dan mendengar para sarjana tak dapat pekerjaan. Aku melihat wanita-wanita tidak perawan menuntut keadilan. Dan di jalan para tukang parkir berkata, warga kita adalah bodoh, harus belajar, harus bekerja. Di jalan mahasiswa menuntut keadilan, dan aku melihat kesombongan para penguasa. Aku bersaksi, tapi kesaksian menelanjangi para kapitalis yang ingin berkuasa. Sementara penindasan terjadi di bawah telapak kakinya. Dan 100 juta wanita tanpa pendidikan menyembah-nyembah dewa penguasa. Tumbuhan memabukkan, menenangkan kepala yang penuh kesengsaraan, dan ditambah minuman yang menyegarkan. Ribuan mimpi orang tua menjadi mimpi buruk yang hancur. Daun menjadi catatan mengangkang. Kita harus memberi teori-teori teroris. Keberanian hanya boleh membeli media. Kita harus berhenti dari penindasan. Kita harus berhenti diinjak-injak oleh penguasa. Evaluasi diri apa yang salah dari kita, dan evaluasi persoalan yang terjadi. Lembaranku, poster masa bencana. Siapalah saksi-saksi kehidupan apabila berbeda dengan kehidupan? Siapalah menjadi pembunuh, maka dia akan memakan senjatanya. Kepadamu aku bercerita. Di atas lembar-lembaran kertas kosong, berharap mampu mengobati rasa rindu yang terpendam bertahun-tahun. Rasa rindu yang hanya satu, untukmu yang pernah singgah. Kau memang kenanganku, kau pun masa lalu. Tapi sampai pada saat ini, semua tentangmu masih tersusun rapi di dinding-dinding hati. Ucapmu yang masih kuingat. Dalam lemah sakitmu, kau berkata, Kak, ingin kamu seperti April. Jagalah kesucianmu untuk menata. Ucapnya. Kau ucapkan bait-bait itu dengan berselimut air mata.
kini mungkin engkau telah bahagia bersama seorang lelaki yang kau jadikan imammu. Dan ku dengar kau telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Betapa bahagianya dirimu. Saranku satu, tak perlu kau menengok ke belakang. Karena saat kau melihat jauh ke belakang, kau akan melihatku dan jeratan cintamu yang masih tertanam di hatiku. Hati yang tak pernah lekang oleh waktu. Hati yang menyimpan rasa kecewa dengan berharap kelak menjadi indah. Hati yang hanya menyimpan satu nama tanpa wanita lainnya, yaitu R.A. Kau hanya seorang perempuan desa. Kau hanya seorang perempuan buruh dari keluarga miskin yang mempunyai sebuah mimpi dan harapan. Pergi ke kota untuk merubah nasibmu. Berbekal ijazah SMA, kau gantungkan harapanmu di kota. Bekerja menjadi buruh di pabrik. Kau jual tenaga demi sebuah mimpi dan cita-cita. Marsina, seorang perempuan pemberani. Dia bukan aktivis. Dia bukan orang yang dikenal. Dan dia bukan orang hebat. Dia hanya seorang rakyat biasa. Hanya berbekal keberanian, Marsina bersuara. Hanya berbekal keberanian, Marsina berani membela. Marsina, kau menghilang dalam gelap malam. Jasadmu ditemukan begitu mengenaskan. Tangan-tangan kejam telah merenggut paksa nyawamu. Tangan-tangan setan telah membungkam keberanianmu. Marsina, kobar keberanianmu membangkitkan jiwa-jiwa yang memberontak. Kematianmu menjadi nyala api keberanian. Pengorbananmu menjadi mesin penggerak perlawanan. Marsina, sudah 21 tahun kasusmu terabaikan. 20 tahun sudah, semua masih terbungkam. Negara melupakanmu, negara mengabaikanmu. Kasusmu dibungkam dalam tirani penindasan. Marsina, kaulah pejuang sejati bagi rakyat. Kaulah pahlawan sejati bagi kami sebagai rakyat. Kaulah simbol ketulusan dalam perlawanan rakyat. Marsina adalah pahlawan rakyat. Tangerang, 17 Maret 2014, di mana kasus ini di tahun 2014 sudah 21 tahun, sehingga kita tambahkan sekarang 2016. Berapa lama kasus Marsina terbongkar? Dan ini adalah kesewenang-wenangan negara yang dilakukan oleh aparat negara sendiri waktu itu. Kodim yang sangat dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan Marsina, sehingga sampai saat ini siapa pelakunya, siapa di balik ini masih terbongkar. Itulah real fakta yang terjadi, bagaimana penghilangan-penghilangan, pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan atas nama kuasa melalui aparatur negara. Terima kasih.
Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang berkotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua. Luka-luka di badannya bagai harimau tua. Susah payah maut menjeritnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya di antara anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak janda karena kita punya bumi kecintainya. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat buangnya yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi warisnya sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat. Bumi berpeluk dan terbit karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan pelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan jejak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur.
maka ia akan berkata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.